Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Nurisna, kelas PBAB, ingin menjelaskan makalah tentang studi Al-Quran bab munasabah. Poin yang pertama yakni pengertian munasabah. Di sini kami mengambil dari 4 menurut ulama. Yang pertama menurut Asyayuti berarti al-musyakalah, keserupaan, dan al-muraqabah atau kedekatan. Istilah munasabah dilakukan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti al-wasaf al-muqarrib al-hukum, atau yang memiliki arti gambaran yang berhubungan dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan pula dengan kata rob pertalian. Menurut terminologi, di sini terdapat 3 ulama yang memaparkan pendapat beliau. Yang pertama, menurut ulama Az-Zarkashi, munasabah adalah suatu hal yang dapat dipahami tatkala dihadapkan terhadap akal. Pasti akal itu akan menerimanya. Yang kedua yaitu menurut Mana Al-Qotton, munasabah adalah sisi ketertarikan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surat di dalam Al-Quran. Yang ketiga menurut Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan suatu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung menurut Al-Biqai. Jadi dari keempat ulama tersebut kami menyimpulkan munasabah ialah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi dalam konteks ulumul Quran, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional atau akli, resepsi atau hadis, atau juga bisa mencakup imajinatif atau biasa disebut khayali. Korelasi berupa sebab akibat, i'la dan ma'lul, perbandingan dan perlawanan. Poin yang selanjutnya yakni macam-macam munasabah. Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya terdapat 8 macam munasabah, yaitu yang pertama munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Asyayuti menyimpulkan bahwa munasabah antar satu surat dengan surat sebelumnya berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Sebagai contoh, dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada ungkapan Alhamdulillah. Kemudian ungkapan itu berkolerasi dengan surat Al-Baqarah ayat 152 dan surat Al-Baqarah juga pada ayat 186 yang berbunyi Zukuruni azkurukum washkurli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Poin yang selanjutnya yaitu munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya setiap surat mempunyai tema pembicaraan yang menonjol, dan itu tercermin pada namanya masing-masing. Keserasian serupa itu merupakan pembahasan surat serta penjelasan menyangkut tujuan surat tersebut. Sebagaimana diketahui, surat kedua dalam Al-Quran diberi nama Al-Baqarah yang berarti sapi betina atau lembu betina. Cerita tentang lembu betina yang terdapat dalam surat itu hakikatnya menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dalam membangkitkan orang yang telah mati. Kisah ini tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 71.
Teman-teman bisa melihatnya sendiri di Al-Quran yang memiliki terjemahan. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah supaya hilang rasa penghormatan mereka terhadap sapi yang pernah mereka sembah. Karena sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperoleh, hampir mereka tidak dapat menemukannya. Sehingga dengan demikian tujuan dari Al-Baqarah adalah menyangkut kekuasaan Tuhan kepada hari kemudian. Bagian yang ketiga yakni munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian suatu surat sering terbentuk kolerasi yang disebut al-tododah atau perlawanan, seperti yang terlihat pada surat Al-Hadid ayat 4. Antara kata yaliju masuk dengan kata yakhruju keluar, serta kata yanzilu dengan kata yaruju terdapat kolerasi berlawanan. Kata bersemayam di atas arsy ialah satu sifat yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian, dan yang dimaksud dengan yang naik kepadanya antara lain adalah amal-amal dan doa-doa hamba. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.